Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa halil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ranzat lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum masad. Sadaqallahu azim. Para sahabat terindah semuanya dimanapun berada, semoga semuanya kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, yang halalan thayyibah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semua, seperti biasa di channel terindah ini kita akan mengupas masalah-masalah yang sederhana, topik-topik yang sederhana, dan semoga manfaatnya bisa untuk kita semua, bisa kita manfaatkan, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri kita, kepentingan keluarga kita, dan juga kepentingan masyarakat bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, sebelum saya memulai ulasan ini, saya mengucapkan kepada semuanya yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga puasanya menjadi puasa yang barokah, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah semuanya, sebelum mengulasnya secara sederhana, saya seperti biasa jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share lah video ini, dan jangan lupa pula untuk subscribe bagi kawan-kawan kita yang belum subscribe, dan lebih utama juga adalah tonton video ini dari awal hingga selesai sehingga bisa memberikan holistic knowledge atau ilmu pengetahuan yang secara kafah dari awal sampai dengan selesai, dan tahu bagaimana ujungnya sehingga tidak ada dipotong-potong oleh kita sendiri. Para sahabatku, di hari ini kita masih dibingungkan, masih dihebohkan, dan juga masih terus berkutat kepada suatu lingkaran-lingkaran korupsi yang terus terjadi di negeri kita ini. Yang sangat panas kita dengar adalah korupsi daripada sebuah perusahaan milik negara yang besar, itu yaitu Pertamina, di mana kita mendapatkan sebuah berita, sebuah gambaran itu terjadi sebuah korupsi yang triliunan rupiah, itu cukup mencengangkan bagi kita. Terjadi dengan oplosan yang juga luar biasa, yang katanya Pertamax kita beli, ternyata isinya adalah Pertalite, sehingga bukan hanya dirugikan kepada para konsumen orang-orang Indonesia, tetapi juga merusak bahan kendaraan-kendaraan kita, karena perbedaan daripada Pertamax dan Pertalite itu cukup besar juga harganya, sekitar 2.000-an rupiah, itu cukup luar biasa, dan itu terjadi cukup mencengangkan di khalayak kita Indonesia. Kenapa sebuah perusahaan besar milik negara yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bangsa kita, yaitu Pertamina, secara teganya, secara kejamnya melakukan sebuah oplosan yang sangat luar biasa dan korupsi yang juga sangat luar biasa. Dan bukan suatu korupsi yang satu-satunya terjadi di negeri ini, masih ada korupsi-korupsi lainnya yang juga terjadi di negeri ini, yang juga memakan kebutuhan rakyat yang triliunan rupiah. Yang
jadi sebuah pertanyaan besar kepada diri kita masing-masing orang Indonesia adalah justru korupsi-korupsi besar itu, mega korupsi itu terjadi selama pemerintahan 10 tahun terakhir kemarin, yaitu di pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir kemarin. Jadi kita bukan hanya sekedar menuduh, tetapi mungkin ini suatu hal yang nyata dilakukan, karena tidak mungkin sebuah korupsi yang triliunan rupiah itu terjadi begitu saja tanpa ada semacam pengetahuan atau tidak diketahui oleh atasannya. Kita tidak bisa menuduh secara langsung mungkin, tetapi secara analisa akademik kita bisa menganalisa. Tak mungkin sebuah korupsi itu terjadi seperti Pertamina yang sedang terjadi saat ini, sebuah oplosan yang sangat mega oplosan tadi, sehingga memakan triliunan rupiah, dan itu tidak diketahui oleh relasi di atasnya. Yang nauzubillah, kalau memang itu suatu hal yang sengaja dilakukan, semoga yang sengaja melakukan itu segera sadar, dan mungkin jalan terbaiknya mungkin segeralah diutus atau diurus secara hukum sehingga masukkanlah ke dalam penjara. Tapi bukan hanya orang yang di lapangan saja, tapi tarik benang merah ke atasnya, tarik instruksi komandonya, siapa di atasnya, digunakan untuk apa uang daripada triliunan rupiah yang dikorupsi itu. Sebuah teori yang menyatakan bahwa takkan mungkin sebuah mega korupsi itu dilakukan oleh seorang individu semacam Dirut saja. Dia pasti ada orang lebih kuat daripada dia yang mengizinkan dia atau yang memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar normalnya manusia, melakukan hal-hal koruptif untuk memberikan keuntungan kepada orang besar yang menyuruh dia untuk melakukan ini. Tetapi tentu bukti-bukti penandatanganan itu, bukti-bukti daripada perintah orang besar itu tidak bisa dilacak secara langsung. Tetapi kalau kita melihat normanya, ketika orang yang tertangkap itu akan menjelaskan secara normatif, kita tarik benang merah secara normatif, diyakini akan kembali kepada satu titik pusat kekuasaan yang paling besar di atasnya. Itu salah satu teori yang kemungkinan bisa ditarik. Tetapi sayangnya di Indonesia ini kita hanya melakukan sebuah pembuktian hukum hitam di atas putih, sehingga sang guru besar atau sehingga seorang koruptor di belakangnya hanya memerintah secara oral saja, memerintah secara lisan saja, tidak melalui bukti-bukti nyata, atau bahkan tidak ada rekaman-rekaman yang membuktikan bahwa ada perintah dari dia, tentu akan sangat sulit dibuktikan. Sehingganya si pelaku atau si aktor utama yang menyuruh para dirut ini melakukan pengoplosan, melakukan kecurangan yang ujungnya adalah korupsi triliunan rupiah ini, dia tidak tertangkap. Disinilah sebuah kelicikannya sang dalang koruptor di belakang orang-orang tersebut. Tetapi kalau Indonesia ini juga menggunakan suatu norma hukum, tentu akan tertarik siapa yang ada di belakangnya. Seperti pada komando-komando militer, ada semacam adagium, ada semacam suatu jargon yang mengatakan tidak pernah kesalahan itu ada pada seorang tamtama. Kesalahan itu bukan pada seorang kopral, tetapi kesalahan itu ada komandannya. Meskipun komandannya tidak memberikan surat perintah dan lain sebagainya untuk melakukan kejahatan di lapangan, tetapi titik utama dia melakukan kegiatan itu adalah diperintah oleh komandannya, meskipun surat perintahnya tidak tertulis di atas, hitam di atas putih. Dan kalau pembuktian hukum yang seperti ini dilakukan dan orang yang menyuruhnya juga kesatria, dia mengakui bahwa dia pernah menyuruh, tentu kita akan kembali pada satu titik di atas, yaitu satu kekuasaan yang sangat besar yang mendorong BUMN sekelas Pertamina akan merasa aman karena dia memang sengaja
atau memang disuruh atau diperintahkan oleh atasan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sehingga titik daripada korupsi itu, sehingga pemimpin-pemimpin di atas itu tidak akan berani untuk melakukan kecurangan-kecurangan, untuk menyuruh anak buahnya melakukan korupsi-korupsi tanpa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Sehingga seperti saat ini, pemerintahan 10 tahun yang lalu ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang penuh dengan jebakan-jebakan, di mana para anak buah selalu menjadi korban, para bawahan selalu menjadi objek daripada celaan-celaan masyarakat. Padahal di belakangnya kemungkinan besar dia hanya melaksanakan perintah daripada sang big boss di belakang mereka. Seperti satunya lagi, korupsi yang daripada dana haji, juga triliunan rupiah yang digunakan itu juga bukan karena menterinya yang berani melakukan hal itu, tetapi yakinlah menterinya yang melaksanakan perintah daripada big boss di belakangnya. Tentu kita tahu siapa big boss di belakangnya. Kemudian ada lagi batu bara yang juga ratusan triliun, itu juga mengalami suatu pemberitaan atau suatu proses hukum yang ujung-ujungnya hilang. Kita tidak tahu kenapa. Sepertinya memang harus ditarik benang merah ke belakangnya bahwa itu semuanya adalah di bawah komando seorang big boss. Dan seorang big boss itu mungkin sekarang tetap menjadi big boss di belakangnya dan tetap di backup oleh generasi penerusnya. Generasi penerusnya ini yang kita khawatirkan, bahwa korupsi-korupsi ke depannya, koruptor-koruptor ke depannya mungkin dia akan semakin merajalela karena melakukannya berada di bawah garis komando big boss di atasnya, yaitu presiden yang mempunyai kekuasaan yang terbesar untuk menginstruksikan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti ini. Jadi saya melalui video singkat ini, melalui channel yang masih kecil ini, subscribernya, mengusulkan sedikit kepada pemerintahan, seandainya ada perintah-perintah kepada bawahannya, itu sebaiknya perintah-perintah itu dibuktikan di bukti hitam di atas putihnya, sehingga tidak menjebak para anak buah ke dalam kerangkeng-kerangkeng penjara, karena toh kejahatan korupsi itu nanti yang berujung adalah pada anak buahnya. Padahal anak buah itu hanya menjalankan perintah daripada komandannya atau daripada presiden di atasnya, karena presiden inilah yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi biar anak buah aman bekerja, sehingga perekonomian kita berjalan secara lancar, laksanakanlah dengan surat perintah khusus untuk melakukan ini, melakukan itu. Sehingga kalau terjadi hal yang seperti ini, kita bisa melihat, bisa menarik secara langsung bahwa perintah itu ada di atas komandannya. Bukan seperti yang lalu, setiap kali ada demonstrasi, setiap kali ada tuntutan dari masyarakat, sang presiden melarikan diri. Jangan tanya saya, tanya menterinya. Jangan tanya saya, tanya sama dirutnya. Dan itulah salah satu jebakan-jebakan yang dipasangkan kepada para anak buahnya di masa lalu, di periode pemerintahan yang lalu, sehingga presidennya selalu menghindar semua masalah, padahal masalah itu kemungkinan besar beliau yang menginstruksikannya kepada bawahannya untuk melaksanakannya. Tetapi ketika didemon, ketika dicerca, ketika dituntut secara hukum, dia tidak punya bukti. Kenapa tanya saya, tanya sama menterinya? Nauzubillah, jika sebuah pemerintahan itu dipimpin oleh orang-orang seperti ini, kita akan terus berada pada kekacauan-kekacauan secara politis, karena para anak buah hanya dijadikan dalang, karena anak buah hanya dijadikan boneka saja, dan dalangnya selalu menang. Dalangnya tidak pernah terjerat hukum, padahal apa yang dilakukan oleh para boneka-boneka tadi kepada para wayang-wayang tadi, hasilnya tentu juga berhilir ke orang yang memerintahkan, yaitu si sang dalang yang memiliki kekuasaan terbesar tersebut. Jadi Pak Prabowo, tuntutan masyarakat masih tetap seperti yang lama, bahwa masyarakat meminta untuk
mengadili Jokowi dan keluarganya serta kroni-kroninya, meskipun sulit untuk dicari bukti hitam di atas putihnya, karena kemungkinan itu sangat besar masyarakat mencurigai bahkan menuduh itu bahwa memang berpusat atau berawal dari perintah-perintah Pak Presiden di atasnya. Dan dengarkanlah laporan-laporan atau keluhan-keluhan daripada para koruptor yang tertangkap itu, dengan penjelasan-penjelasannya, dengan ungkapan-ungkapannya yang saya yakin ketika dia sudah tertangkap ini kejujurannya akan terbuka kalau tidak diintimidasi. Kejujuran yang terbuka itu tinggal ditarik benang merahnya, siapa pangkalnya. Dan meskipun pangkalnya itu tidak ada hitam di atas putih buktinya, Pak Prabowo berani mengambil kesimpulan bahwa apa yang disimpulkan oleh masyarakat saat ini adalah kekacauan itu bersumber daripada orang itu juga. Selama 10 tahun terakhir masyarakat Indonesia sudah menyadarinya itu, tetapi tuntutan masyarakat sepertinya membentur tembok yang keras, karena Pak Prabowo tetap menyatakan mendukung Pak Prabowo, mendukung Pak Jokowi dengan hidup Jokowi. Hidup Jokowi ini menghilangkan suatu semangat daripada masyarakat kita bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya itu tak akan mungkin berujung di meja hijau untuk mengadili Pak Jokowi dan keluarganya yang terindikasi biang daripada instruksi korupsi di lapangan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sekali lagi, tuntutan masyarakat tetaplah menuntut. Bagaimanapun kita hanya bisa bersuara, bagaimanapun kita hanya bisa melalui channel-channel terindah ini dan juga melalui demonstrasi-demonstrasi yang kita lakukan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi, Indonesia tetaplah negara demokrasi, di mana inspirasi masyarakat, opini-opini masyarakat, kehendak masyarakat yang umum itu dilakukan dengan secara demonstrasi melalui media-media sosial. Ini tetap dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga Undang-Undang Kebebasan Pers, termasuk juga dalam Undang-Undang HAM yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan menyampaikan ide-idenya melalui media-media sosial yang bisa dipublikasikan, yang bisa dilihat oleh orang banyak. Dan tetaplah menjadi negara yang demokratis Indonesia, meskipun ada nada-nada sumbang yang menyatakan bahwa Pak Prabowo saat ini alergi dengan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nanti kita jangan pula nanti melebar menjadi alergi dengan podcast, dengan media-media sosial yang mengkritisi pemerintah. Kalau itu yang terjadi, sia-sia kita melaksanakan sebuah reformasi yang telah berdarah-darah, yang telah jauh kita berjalan. Pak Prabowo, kami yakin dan percaya Pak Prabowo melalui taktiknya, melalui cara-caranya akan berhasil memberantas korupsi, akan berhasil juga memisahkan mana yang minyak, mana yang air di pemerintahan Pak Prabowo, dan tetaplah menjadi Presiden Republik Indonesia yang demokratis dan tidak alergi dengan demonstrasi para mahasiswa, dengan channel-channel kritisi kepada pemerintah, dengan nada-nada yang terkesan sumbang kepada pemerintah. Tapi yang perlu ditarik benang merahnya adalah bahwa apa yang dikritisinya oleh masyarakat itu, apa yang didemonstrasikan oleh mahasiswa itu, lihat kenyataannya di lapangan. Apakah benar seperti itu? Apakah tidak? Kalau seandainya benar, perbaiki. Kalau seandainya tidak, klarifikasi. Itu saja. Bukan dengan cara intimidasi dan penindasan. Nauzubillah. Demikian channel terindah ini. Terima kasih atas waktu yang telah menonton. Semoga tetap berada di garis demokrasi yang telah kita perjuangkan sejak reformasi 27 tahun yang lalu.
Sekali negara kita reformasi, kita reformasi. Kita tidak perlu revolusi yang harus berdarah-darah, tetapi kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai reformasi dan tuntutan reformasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.